semuanya, kami dari kelompok 16, kelas 13. Kami dari Sekolah Farmasi 24. Di sini kami akan memperkenalkan proyek tapak liman kami, yaitu Petualangan Literasi Anak atau Petra. Sebelumnya perkenalkan ketua kami, Alin Meriza. Kemudian ada anggota kami bernama Giovan Valentino Alan Setiawan, kemudian ada Rahma Isa Diandra, dan Amalia Deva Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahma Isa Diandra dengan NIM 162241103. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, kemudian definisi umum proyek, dan rumusan masalah. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi di Indonesia sudah menjadi permasalahan serius, terutama di daerah pedesaan. Menurut data Kemendikbud 2019, dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, tidak ada satupun provinsi yang mencapai indeks ahli baca tinggi. Bahkan kebanyakan provinsi hanya mencapai indeks ahli baca rendah. Selain itu, Pusat Asesmen Pendidikan pada tahun 2021 mencatat bahwa ada beberapa provinsi yang mencapai kompetensi minimum dalam capaian hasil belajar kemampuan literasi. Namun, kebanyakan provinsi belum mencapai kompetensi minimum. Ini artinya masih banyak daerah di Indonesia yang belum mencapai standar pendidikan dan literasi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya akses pendidikan, kemudian keterbatasan sumber daya, kemudian rendahnya minat anak terhadap pendidikan dan literasi, serta kurangnya kesadaran orang tua. Desa Naluk yang terletak pada Kabupaten Sumedang di Jawa Barat merupakan salah satu desa yang tertinggal dalam aspek pendidikan dan literasi. Hal ini ditandai dengan rendahnya pemegang ijazah. Kemudian hanya terdapat satu sekolah formal yang ada di Desa Naluk, yaitu SD Cilembangan. Tidak ada SMP maupun SMA yang terletak di Desa Naluk. Anak-anak di Desa Naluk harus pergi ke desa sebelah untuk mengenyam pendidikan SMP maupun SMA. Selain itu, hanya terdapat 2 akses baca yang terletak di Desa Naluk, yaitu Taman Baca Masyarakat Bina Nusantara dan Perpustakaan Digital. Taman Baca Masyarakat Bina Nusantara sempat ditutup karena rendahnya pengunjung. Hal ini menandakan bahwa warga Desa Naluk tidak begitu berminat terhadap pendidikan dan literasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan minat pendidikan dan literasi anak. Maka dari itu, perkenalkan proyek kami, Petualangan Literasi Anak, atau yang disingkat Petra. Petra adalah suatu proyek yang bertujuan untuk meningkatkan minat pendidikan dan literasi anak Desa Naluk melalui kegiatan petualangan dan permainan, sehingga anak tidak akan merasa bosan dan anak juga akan memiliki cara pandang baru tentang pendidikan dan literasi. Proyek Petra sejalan dengan prinsip moral dan sosial yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menyediakan fasilitas dan kegiatan literasi yang menyenangkan, Petra berkontribusi pada tercapainya keadilan sosial dalam bidang pendidikan, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan dan literasi anak di Desa Naluk. Yang kedua, bagaimana metode untuk meningkatkan pendidikan dan literasi anak di Desa Naluk. Yang ketiga, bagaimana upaya untuk mempertahankan minat yang berkelanjutan terhadap literasi anak di Desa Naluk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovan Valentino Alan Setiawan dengan NIM 162241063. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, gambaran umum masyarakat sasaran, dan pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam proyek tapak liman kami yang berjudul Petra. Proyek Petra memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bagaimana sih kondisi pendidikan dan literasi anak-anak di desa tujuan kami, yaitu Desa Naluk. Yang kedua, kami juga ingin supaya Petra dapat menjadi metode yang dapat meningkatkan pendidikan dan literasi anak-anak di Desa Naluk. Selanjutnya, kami juga berharap
Petra dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap minat literasi anak-anak di Desa Naluk. Lalu berdasarkan tujuan yang kami rancang, kami berharap Petra dapat memberikan manfaat yang dapat diterima oleh warga Desa Naluk sebagai berikut. Yang pertama, kami ingin supaya adanya peningkatan ketertarikan anak-anak di Desa Naluk terhadap literasi. Yang kedua, kami berharap adanya peningkatan pendidikan terhadap anak-anak di Desa Naluk. Lalu yang ketiga, kami berharap supaya adanya kesadaran terhadap semua warga Desa Naluk akan pentingnya pendidikan dan literasi. Lalu yang keempat, kami berharap supaya proyek Petra dapat memberikan akses pendidikan dan literasi yang semakin luas di Desa Naluk. Selanjutnya, kami berharap supaya taman bacaan masyarakat yang dimiliki oleh Desa Naluk dapat bekerja secara optimal setelah adanya proyek Petra. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari proyek Petra ini membutuhkan pihak-pihak terkait supaya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan dapat bermanfaat secara luas. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anak-anak SD usia 6-9 tahun di Desa Naluk. Lalu yang kedua adalah orang tua di Desa Naluk. Yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat adalah pengurus Desa Naluk. Lalu ada juga tokoh dan komunitas masyarakat di Desa Naluk. Lalu yang terakhir adalah pemberi sponsor. Berikut adalah gambaran umum masyarakat sasaran, yaitu adalah warga Desa Naluk. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bappenas pada tahun 2022 tentang kepemilikan ijazah di Desa Naluk, ternyata ada sebanyak 789 orang di Desa Naluk yang hanya memiliki ijazah sampai tingkatan SD saja. Dan mirisnya lagi, ternyata ada 108 orang yang sama sekali tidak memiliki ijazah pendidikan. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa proyek Petra akan ditujukan kepada tingkatan SD terlebih dahulu, sehingga meningkatkan minat terhadap pendidikan, dan kami berharap anak-anak SD di Desa Naluk dapat memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah adanya proyek Petra di Desa Naluk. Perkenalkan, nama saya Amalia Deva Faustin dengan NIM 1622417. Metode kegiatan Petra meliputi tahap persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, penutupan, dan tindak lanjut serta laporan akhir. Tahap persiapan dimulai dari perizinan, persiapan materi, hadiah, dan keperluan games. Tahap sosialisasi melibatkan koordinasi dengan masyarakat di Desa Naluk untuk menyebarkan informasi, pengumpulan peserta, dan penentuan waktu dan tempat. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan inti Petra akan dilakukan. Tahap penutupan dan tindak lanjut meliputi kegiatan evaluasi, apresiasi, penyerahan kepengurusan, pelaksanaan program keberlanjutan, serta monitoring kepengurusan yang baru. Tahap terakhir yaitu penyusunan laporan akhir yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sebagai bentuk evaluasi dan refleksi diri. Lebih rincinya, tahap pelaksanaan kegiatan Petra dimulai dari penyampaian materi tentang pentingnya literasi dalam pendidikan kepada para peserta, diikuti dengan pembentukan kelompok, dan menonton video edukatif secara bersama-sama. Video tersebut akan berisikan ikon kupu-kupu yang gemar membaca, yang akan memberikan cara dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki agar dapat bermanfaat atau berdampak positif bagi lingkungan. Video akan diakhiri dengan pembacaan orientasi cerita yang harus diselesaikan oleh para peserta melalui beberapa misi tentunya. Setiap misi akan memberikan alur cerita yang berbeda dengan akhir yang bervariasi. Di misi terakhir, peserta akan mendapatkan petunjuk untuk menemukan kertas origami beserta petunjuk untuk pembuatan karya. Setelah semua alur terkumpul, peserta akan membacakannya di hadapan kelompok lain, kemudian menulis pesan dan kesan di atas kertas origami, lalu membuat karya sesuai instruksi. Kegiatan akan diakhiri dengan penukaran karya origami dengan hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Pada rangkaian kegiatan Petra kedua dan ketiga, akan dimulai dengan penulisan dan penyampaian sinopsis dari buku cerita yang telah didapatkan dari kegiatan Petra sebelumnya. Sinopsis inilah yang akan menjadi syarat bagi para peserta untuk mengikuti kegiatan Petra kedua dan ketiga. Rangkaian kegiatan Petra kedua dan ketiga akan sama dengan rangkaian kegiatan Petra yang pertama, namun dengan cerita, video, dan misi yang berbeda. Pada rangkaian kegiatan Petra ketiga akan diakhiri dengan kegiatan diskusi sebelum masuki kegiatan penukaran hadiah. Sebagai pertimbangan kami, tentunya kami tidak ingin
literasi peserta berhenti ketika pelaksanaan kegiatan Petra berakhir. Oleh karenanya, kami akan memberikan hadiah berupa kertas origami, makanan dan minuman, buku cerita dengan topik yang berbeda-beda, dan juga celengan kepada para peserta. Kami memilih hadiah tersebut bukan tanpa alasan. Kertas origami kami berikan untuk meningkatkan kreativitas para peserta. Buku cerita dengan topik yang berbeda-beda kami berikan agar nantinya para peserta dapat saling bertukar buku, sehingga mereka dapat membaca buku dengan topik yang berbeda-beda. Celengan kami berikan agar anak-anak terbiasa untuk menabung sejak dini, untuk nantinya mereka dapat membeli buku-buku yang mereka suka, sehingga literasi anak di Desa Naluk dapat terjaga. Program keberlanjutan Petra meliputi yang pertama adalah program pelaksanaan kegiatan Petra secara berkala, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Petra akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam rentang waktu 2 bulan. Kemudian akan melakukan kegiatan pojok baca, pengadaan pojok baca yang bekerja sama dengan Taman Bacaan Masyarakat Bina Nusantara dalam menyediakan rak dan buku-buku secara berkala. Terakhir adalah pemberdayaan sumber daya manusia Desa Naluk melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Naluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 16 dari kelas 13. Nama saya Ali Meriza dengan NIM 162240099. Saya akan menjelaskan roadmap, jadwal kegiatan, dan rancangan anggaran biaya atau RAB dari proyek Petra ini. Petra akan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, sosialisasi, pelaksanaan Petra tahap 1 hingga tahap 3, dan dilanjutkan dengan kegiatan penutupan serta tindak lanjut. Tahap-tahap tersebut telah disusun dalam rencana jadwal kegiatan yang akan saya jelaskan berikut ini. Pada bulan Agustus, yang menjadi fokus kegiatan kami adalah menyiapkan proposal, poster, dan juga video. Pada bulan September, tepatnya di tanggal 8-20 September, akan diadakan persiapan kegiatan berupa pembentukan tim, perizinan, pengumpulan data peserta, dan persiapan materi juga perlengkapan. Dilanjutkan sosialisasi kegiatan di tanggal 21 dan pelaksanaan Petra tahap 1 di tanggal 22. Pada tanggal 23 September sampai 4 Oktober akan dilakukan persiapan kegiatan untuk Petra tahap 2, yang dimana Petra tahap 2 ini akan diadakan di tanggal 5 Oktobernya. Begitu juga dengan 2 minggu berikutnya, yaitu di tanggal 6 sampai 18 Oktober akan dilakukan persiapan, dilanjutkan pelaksanaan Petra tahap 3. Setelah seluruh pelaksanaan Petra terselesaikan, akan ada kegiatan penutupan dan tindak lanjut berupa evaluasi, penyampaian apresiasi, penyerahan kepengurusan, pendampingan, juga monitoringnya, serta pengadaan pojok baca di Taman Baca Masyarakat Bina Nusantara pada tanggal 19 sampai 26 Oktober. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penyusunan laporan akhir. Untuk rancangan anggaran biaya atau RAB akan mencakup berbagai keperluan, yaitu hadiah berupa 60 buku beragam jenis dengan biaya Rp505.500, hadiah berupa 60 celengan dengan biaya Rp600.000, 1 buah rak buku untuk pojok baca dengan biaya Rp450.000, 2 lusin alat tulis dengan biaya Rp48.000, 22 pack kertas origami dengan biaya Rp310.500. Kami juga akan mencetak instruksi sebanyak 24 lembar, alur cerita sebanyak 48 lembar, dan poster sebanyak 30 lembar dengan biaya Rp222.000. Ada juga biaya untuk menyewa proyektor dan LCD untuk seluruh pelaksanaan Petra sebesar Rp1.800.000, biaya transportasi sebesar Rp1.500.000, 1 rim kertas HVS dengan biaya Rp60.000, serta 60 paket hadiah makanan dan minuman, juga 60 paket konsumsi dengan biaya Rp1.565.000. Dengan rincian tersebut, total keseluruhan biaya yang kami perkirakan untuk pelaksanaan proyek Petra adalah sebesar Rp7.061.000. Terima kasih.